Selamat siang anak-anakku kelas 3. Bertemu kembali bersama Pak Anton dalam pendalaman materi tema yang ke-7 untuk kelas 3 SD dengan tema perkembangan teknologi. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan mempelajari materi dari muatan PPKN, yaitu tentang keberagaman di sekitar kita. Beragam artinya keadaan yang di dalamnya terdapat perbedaan. Nah, perbedaan itu bisa saja ada di rumah, di lingkungan sekitar, dan juga di sekolah kita. Ada aneka keberagaman anak-anakku ya. Ada keberagaman suku, agama, kegemaran, profesi, cita-cita, sifat, model pakaian yang digemari, makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sikap dalam keberagaman. Anak-anakku, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Pada keberagaman itu kita harus saling tenggang rasa. Ya, pada keragaman kita harus saling tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa dalam perbedaan berarti menghormati dan menghargai perbedaan. Contohnya, temanmu memakai pakaian adat yang berbeda denganmu. Bagaimana sikapmu? Nah, sikapmu seharusnya menghargai dan menghormati pakaian adat yang dipakai oleh teman kalian. Oke, bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita ke materi untuk muatan bahasa Indonesia. Kita akan sedikit mengulang kembali pembelajaran kita mengenai menentukan informasi penting dalam paragraf. Nah, caranya bagaimana? Itu harus kita lakukan dengan membaca teks dengan cermat. Nah, itu cara yang perlu kita lakukan pertama-tama. Selanjutnya, buatlah pertanyaan ya, untuk membantu kalian untuk menemukan informasi penting itu. Pertanyaannya bisa menggunakan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, atau kapan. Kemudian, temukan kata-kata kunci yang berhubungan dengan informasi yang disampaikan. Nah, itulah cara untuk menentukan informasi penting dalam sebuah paragraf. Sekarang kita belajar tentang menentukan kalimat utama. Caranya bagaimana? Kita menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Baca teks paragraf dengan cermat. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah itu. Yang kedua, baca kalimat awal dan kalimat akhir dari paragraf tersebut. Ya, karena apa? Karena biasanya kalimat utama itu berada di awal atau di akhir dari sebuah paragraf. Sekarang kita akan belajar tentang menentukan ide pokok. Cara yang pertama yang perlu kita lakukan adalah baca teks paragraf dengan cermat. Ya, harus kita baca dengan cermat. Kemudian tentukan kalimat utamanya. Nah, setelah kalimat utamanya ketemu, biasanya pada kalimat utama itu terdapat ide pokok dari teks paragraf tersebut. Jadi kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, nah pasti kalian akan mudah untuk menemukan ide pokok dari teks paragraf tersebut. Sekarang kita akan belajar materi berkaitan dengan perkembangan teknologi pangan. Dengan teknologi produksi pangan, bahan pangan itu diolah menjadi makanan yang baru. Contohnya apa? Contohnya pembuatan kecap. Kecap adalah hasil pengolahan dari kedelai. Ya, hasil olahan tersebut disimpan dalam wadah yang kedap udara. Nah, ini kecap. Pasti kalian pernah memakan hasil olahan teknologi pangan, yaitu kecap yang diolah dari kedelai. Sekarang kita belajar berkaitan dengan materi teknologi transportasi. Alat transportasi anak-anakku ada dua jenis, yaitu transportasi umum dan transportasi khusus.
transportasi umum itu merupakan alat transportasi yang dipakai bersama-sama, ya, yang dipakai bersama-sama oleh masyarakat umum. Misalnya apa? Bus, angkutan, kereta api, pesawat terbang komersial, dan sebagainya. Sedangkan alat transportasi khusus atau pribadi itu alat transportasi yang khusus digunakan untuk kebutuhan tertentu. Misalnya saja yang khusus itu misalnya mobil ambulans. Nah, itu kan digunakan untuk membawa atau mengangkut orang yang sakit atau jenazah dari rumah sakit. Ada juga damkar atau mobil pemadam kebakaran yang punya fungsi khusus juga untuk sarana transportasi dalam proses pemadaman kebakaran. Ada juga bus sekolah digunakan secara khusus juga hanya untuk menjemput, mengantar para murid dari rumah ke sekolah, demikian juga sebaliknya. Sekarang kita belajar berkaitan dengan alat transportasi, itu tidak hanya umum dan khusus saja. Alat transportasi juga dibedakan, yaitu yang bermesin dan tidak bermesin. Apa itu alat transportasi bermesin? Yaitu alat transportasi yang menggunakan tenaga mesin. Contohnya ini, pesawat terbang. Bisa terbang karena ada mesinnya. Kapal laut, kapal api, ya, menggunakan mesin juga. Mobil, kereta api, bus itu merupakan contoh-contoh alat transportasi yang bermesin. Alat transportasi tidak bermesin itu adalah alat transportasi yang tidak menggunakan tenaga mesin untuk bergerak. Contohnya apa? Delman ini menggunakan tenaga kuda, bukan tenaga mesin ya. Terus becak, ini menggunakan tenaga manusia. Terus sepeda, sepeda pancal ini menggunakan tenaga manusia. Terus sampan ini juga menggunakan tenaga manusia, yaitu memakai dayung ini ya. Itu alat transportasi yang tidak bermesin. Sekarang kita belajar tentang teknologi komunikasi. Nah, selama bertahun-tahun telah terjadi perkembangan teknologi komunikasi anak-anakku. Lah, mari kita lihat perkembangannya semacam ini. Contoh-contoh alat komunikasi. Kalau zaman dulu alat komunikasinya menggunakan alat-alat semacam ini. Ada beduk, kentongan, terus tulisan pada daun lontar. Nah, tapi karena perkembangan terus terjadi, ya sekarang ini kita mulai menggunakan alat-alat komunikasi modern seperti telepon rumah, handy talkie, terus pakai laptop, pakai handphone, pakai jaringan internet. Terus bila kita ingin mengirim pesan kepada orang lain bisa menggunakan media sosial komunikasi kita, misalnya WA, Telegram, ataupun juga bisa menggunakan email. Nah, itu alat-alat komunikasi modern sebagai bagian dari perkembangan teknologi komunikasi. Ya, memiliki fungsi masing-masing alat-alat ini anak-anakku ya. Misalnya telepon untuk berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh atau orang yang tidak sedang berada di depan kita atau di dekat kita. Demikian juga alat-alat yang lain ya. Oke. Sekarang kita belajar untuk muatan matematika. Yang pertama akan kita pelajari yaitu luas dan keliling bangun datar. Yang kedua berkaitan dengan simetri lipat. Yang ketiga itu bangun datar simetris dan tidak simetris. Menentukan luas bangunan datar dengan satuan tak baku. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar. Nah, ini sisi-sisi permukaan bangun datar. Mari kita lihat luas bangun datar ini. Ada 9 persegi satuan. Kita sudah belajar kan bagaimana cara menghitung bangun datar semacam ini. Kalau bangun datar ini luasnya 15 persegi satuan. Kita bisa hitung. Ada 15 persegi satuan ya. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Ya. Gambar berikut ini memiliki luas persegi panjang yaitu 8 persegi satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sedangkan bangun datar persegi panjang ini memiliki luas 16 segitiga satuan. Ini ada segitiga, ada 16 jumlahnya. Nah, lalu, manakah yang lebih besar? Antara bangun datar persegi panjang yang ini dan yang ini, mana yang lebih besar? Keduanya memiliki luas yang sama besar, anak-anakku ya. Loh Pak, ini kan di sini 8, di sini 16. Iya, tapi mari kita lihat. Ya, di sini menggunakan segitiga satuan. Dua segitiga satuan itu dihitung satu persegi satuan. Atau sebaliknya, satu persegi satuan itu sama dengan dua segitiga satuan. Jadi dua segitiga satuan ini dihitung satu persegi satuan. Jadi kalau kita hitung sama, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi luasnya kedua bangun datar ini sama. Nah, kalau ini ayo kita hitung. Ini luasnya 1, 2, 3, 4. Perseginya ada 4, segitiganya ada 2. 2 segitiga kalau jadikan 1 menjadi 1 persegi, maka luasnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 persegi satuan. Kalau ini kita hitung dulu. Perseginya ada 2, segitiganya ada 4. Kalau segitiganya ada 4 berarti itu 2 persegi satuan. 2 tambah 2 persegi satuan ini, maka jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4. 4 persegi satuan. Ya, bisa dipahami kan anak-anak? Ini sudah pernah kita pelajari. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Ya, tepiannya kita jumlahkan semuanya. Ya. Contoh ini sisinya ada sisi PQ, QR, dan PR. Nah, bagaimana menentukan kelilingnya? Menentukan kelilingnya dengan menjumlahkan seluruh sisinya. Sisi PQ ditambah sisi QR ditambah sisi PR. Demikian juga ini, kita tambahkan setiap sisinya semuanya. Sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi D. Nah, jadi untuk mengetahui keliling, kita perlu menjumlahkan semua sisinya, ya. Nah, sekarang kita belajar menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku, menggunakan persegi satuan. Nah, caranya yaitu dengan menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar tersebut. Ya, kita hitung seluruh persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar tersebut. Contohnya ini, kita lihat luas bangun datar yang di akhir ini. Cara menghitung kelilingnya yaitu dengan menghitung persegi satuan yang berada di sekeliling bangun datar ini. Mari kita hitung ya. Yang bagian bawah dulu. Nah, sisi ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Sekarang sisi yang ke atas ini, bagian sini kita hitung 1, 2, 3. Kita tulis 3. Sekarang yang sisi atas ini kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Sisi sebelah sini ada 1, 2, 3. Nah itu kita jumlahkan dan hasilnya 16 persegi satuan. Demikian juga ini, caranya sama dengan yang ini ya, kita jumlahkan sisi-sisi yang sini ditambah sisi ke atas ini ditambah sisi ke samping sampai sini ditambah sisi sebelah sini 1, lalu ditambah sisi sebelah sini 3, ditambah lagi 3. Jadi jumlahnya 20 persegi satuan. Oke. Nah, sekarang kita belajar menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku ya. Satuan baku yang biasa digunakan adalah menggunakan sentimeter ya. Menggunakan sentimeter. Contoh. Nah, kita lihat. Satu sisi persegi satuan ini panjangnya 1 cm. Ya, sisi sini juga 1 cm.
Jadi jika kita menghitung keliling bangun datar yang di akhir ini mari kita menjumlahkan seluruh panjang dari setiap sisi persegi satuan ini. Misalnya ini 4, satu sisi gini kan 1 cm, maka 1 tambah 1 tambah 1 sama 1, 4. Kita tulis 4. Sekarang sisi sebelah sini kita jumlahkan 1, 2, 3. Ada 3 cm kita tulis. Sisi sini ada 1, 2, 3, 4 cm. Kita tulis di sini, ditambah sisi sebelah sini 1, 2, 3 cm. Jadi hasilnya 14 cm. Sekarang kita lihat bangun datar berikut ini. Kelilingnya bagaimana cara menghitung 3? Kita hitung 3 dulu deh. Bawah 1, 2, 3 cm. Lalu ke atas 1, 2 kita tulis di sini. Ditambah 1, ini bagian sini. Ditambah lagi 1 lagi bagian sini. Ditambah lagi 1, 2, 3, 4, 5 kita tulis di sini. Ditambah lagi 1, kita tulis lagi di sini. Tambah lagi 1, kita tulis di sini. Dan kita tambah terakhir 2 bagian sini 1, 2. Kita jumlahkan sebanyak 16 cm. Nah ini berapa kelilingnya? Gampang, 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5 cm. 1, 2, 3 ditambah 3 cm ditambah 5 cm ditambah 3 cm. Berarti 5 tambah 3 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 3 16 ya. Sekarang keliling ini berapa kelilingnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 5 tambah 3 tuh 2, 3 tambah 1 ya, tambah 1 9 tambah 2 11 tambah 3 14 tambah 2 16 tambah 1 17 tambah 3 20. Jadi kelilingnya 20 cm. Nah, kita sekarang menentukan banyak simetri lipat. Nah, dari gambar di atas terdapat garis hasil lipatan yang dinamakan garis simetri. Ini namanya garis simetri anak-anakku ya, garis simetri atau sumbu simetri. Bangun ini menunjukkan bentuk bangun persegi yang memiliki 4 sumbu simetri ya, memiliki 4 sumbu simetri lah. Jadi simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi 2 bagian sama besar. Perhatikan contoh sumbu simetri pada bangun datar ini. Nah, segitiga sama kaki memiliki 1 sumbu simetri, maka hanya memiliki 1 simetri lipat. Ini memiliki 2 sumbu simetri, jadi pasti memiliki 2 simetri lipat. Nah, sekarang kita lihat bangun datar persegi panjang ini memiliki 2 sumbu simetri. Nah, kalau segitiga sembarang tidak memiliki sumbu simetri ya. Nah, karena memiliki sumbu simetri maka disebut bangun yang simetris. Jika tidak memiliki sumbu simetri disebut bangun yang tidak simetris. Jika sebuah bangun datar memiliki sumbu simetri, maka bangun datar tersebut dikatakan bangun yang simetris. Karena ini memiliki maka disebut bangun simetris. Sedangkan segitiga sembarang yang tidak memiliki sumbu simetri disebut bangun datar yang tidak simetris. Nah, sekarang tentukan keliling benda berbentuk bangun datar dengan satuan baku. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Misalnya atap bus ini berbentuk persegi panjang. Sisi sini 12, sisi sini 4 cm ya. Kita ulangi. Sisi sini 12, sisi sini 4 cm. Berarti keliling atapnya berapa? Berarti 12 ditambah 4 ditambah 12 karena sisi berhadapan itu panjangnya sama, tambah 12 ditambah 4, maka kelilingnya adalah 32. Jadi kita jumlahkan semua. Kita lihat contoh bangun datar berikut ini. Setiap sisinya panjangnya 25 cm. Jadi kelilingnya adalah 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25. Jadi 4 kali 25 sama dengan 100 cm. Kita lihat bangun datar ini.
Ini sisinya masing-masing 22 cm, sama sisinya ya. Sama. Nah, tinggal menjumlahkan saja 22 tambah 22 tambah 22 tambah 22 yaitu 88 cm ya. Oke. Nah, sekarang menyelesaikan soal cerita tentang keliling bangun datar. Madi gemar bermain sepeda. Madi bermain sepeda di sekeliling tepi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Jika panjang dan lebar lapangan berturut-turut adalah 16 meter dan 12 meter, berapa panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran? Nah, ini kan bentuk lapangan yang menjadi tempat lari Made ya. Nah, panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran tuh sama dengan keliling persegi panjang ini. Berapa kelilingnya? Gampang, kita jumlahkan saja. Sisi ini 16 meter, ditambah sisi ini 12 meter, ditambah sisi ini berapa? Kan berhadapan dengan ini, maka kan panjangnya sama dengan yang ini. Berarti tambah 16 lagi, tambah di sini berapa? 12, karena berhadapan dengan sisi ini panjangnya sama. Jadi, panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran adalah 56 meter. Sekarang membuat gambar bangun datar dan menentukan kelilingnya. Kita membuat bangun datar persegi misalnya. Lalu kita ukur dengan penggaris kita. Oh, panjangnya 1 cm. Oh, panjangnya 2 cm. Satu sisi ini 2 cm dan ini persegi, pasti panjang sisinya sama. Berarti 22 cm ditambah 2 cm tambah 2 tambah 2 cm sama dengan 8 cm. Lalu bangun datar segitiga sama sisi ini. Sisinya panjangnya 5 cm. Karena ini segitiga sama sisi, maka dipastikan semua sisinya memiliki panjang yang sama. Berarti kelilingnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15 cm. Baik, sekarang kita belajar SPDP ya. Yang pertama tentang pola irama pada lagu. Irama ditandai dengan adanya ketukan yang teratur. Nah, panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu itu anak-anakku dapat membentuk pola irama. Kita itu dapat mendengarkan panjang pendek bunyi pada setiap syair lagu yang kita nyanyikan. Ya. Pola irama dalam sebuah lagu dapat kita rasakan ketika kita menyanyikan dan mendengarkan lagu. Jadi pola irama dapat kita dengarkan, dapat kita rasakan ketika menyanyikan dan mendengarkan sebuah lagu. Contoh lagu ini, Pamanku Datang. Pasti kalian bisa semua kan menyanyikan lagu ini. Silahkan dinyanyikan di rumah masing-masing ya. Ini lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Dengan birama 2/4. Artinya apa? Dalam satu ruas birama terdapat 2 ketukan. 1, 2. Satu ruas birama itu berapa ketukan? Ada 2. 1, 2. Oke. Sekarang kita belajar tentang karya seni rupa. Contoh hasil karya seni rupa yang dapat dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung adalah misalnya ini kapal-kapalan, layangan, atau mungkin pesawat-pesawatan dari kertas. Itu menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Hasil karya di atas dapat dihias dengan menggunakan teknik aplikasi. Caranya bagaimana teknik aplikasi itu? Caranya menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Ini karya dengan teknik aplikasi. Caranya menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Awalnya semacam ini, ketika dihias dengan teknik aplikasi jadinya semacam ini dengan cara menempelkan hiasan ini pada bagian utama karya. Sekarang kita belajar tentang karya gambar dekoratif. Unsur rupa dalam karya dekoratif itu adalah garis, bidang, titik, dan warna. Anak-anakku, gambar dekoratif perlu diberi warna agar menjadi nampak lebih indah jika diberi warna. Jenis warna itu ada primer dan sekunder ya. Warna primer atau warna utama itu apa saja? Kuning, merah, dan biru. Sedangkan warna sekunder adalah hijau, coklat, ungu,
Oranye itu warna sekunder. Ya. Nah, contoh benda yang dapat kita hias dengan karya dekoratif itu apa saja? Misalnya bisa poster, bisa kartu pos, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar tentang gerak dalam tari. Dalam tari ada 2 gerak, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Nah, gerak kuat biasanya ditandai dengan tempo musik yang cepat. Gerak kuat atau cepat pada tari menggambarkan semangat, riang gembira, dan amarah. Ya. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang lembut. Tempo musik pengiring gerakan lemah biasanya pelan. Gerak lemah juga dapat kamu jumpai dalam kegiatan membatik. Gerak lemah lain misalnya tari gambyong. Nah, siapa yang pernah melihat tari gambyong itu termasuk tari dengan gerak lemah yang menggambarkan perasaan yang lembut. Oke, bisa dipahami kan anak-anak? Oke, kalau bisa dipahami, saya kira cukup sekian dari Pak Anton. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati kalian semua. Amin.